Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, hanya karena taufik dan rahmatnya semata, karunia dari Allah SWT, kita bisa bermajelis menuntut ilmu, nikmat dari sekian nikmat dari Allah SWT yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa mensyukurinya. Bersyukur dengan sebagaimana mestinya, mengembalikan seluruh nikmat kepada Allah dan menggunakan dalam ketaatan kepadanya. Semoga dengan syukur tersebut Allah senantiasa menambah nikmat tersebut, dan sebelum itu melestarikannya, menjadikan nikmat yang berkesinambungan sehingga kita bisa tetap istiqamah di atas iman, di atas Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Karena betapa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala kita berat untuk tetap istiqamah. Sulit untuk bisa meniti jalan yang lurus. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ujian, cobaan bertubi-tubi, jalan-jalan kesesatan terbuka lebar di hadapan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari, Abdullah bin Mas'ud, beliau seorang muhajirin. Salah seorang muhajirin, semoga Allah meridai beliau, mengisahkan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan, pernah Rasulullah membuat satu garis lurus. Summa qala hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di kanan dan kiri, garis lurus tadi. Garis lurus, kemudian di kanan kirinya garis-garis yang banyak. Semakala kemudian beliau menjelaskan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Qala Yazid seorang perawi menyebutkan subulun mutafarriqah, jalan-jalan yang terpencar-pencar. Ke kanan, ke kiri, banyak sekali jalan-jalan. Ala kulli sabilin, di atas satu jalan itu minha syaitanun yad'u ilai. Pada jalan tersebut ada satu setan atau ada setan yang menyerunya.
Ada setan yang menyeru, bukan hanya satu, ya, bahkan mungkin banyak setan-setan yang menyeru. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian akan bercerai-berai, akan berpecah belah, ya, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia, hadis yang sangat agung, memberitakan kepada kita semua terhadap tantangan zaman, ya, yang semakin berat, semakin hebat, bukan karena permasalahan ekonomi, sempit, sulit rezeki dalam arti ma'isyah, ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Namun lebih dahsyat daripada itu yaitu permasalahan agama, perkara prinsip yang menjadi penentu kebahagiaan dan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana sering kita sampaikan tentang fitnah dan fitnah yang melanda, yang mengepung manusia. Rasulullah mengatakan badiru bil amal, segeralah kalian beramal saleh, belajar, menuntut ilmu, mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya. Fitanan ka qita'atil lail mudlim, kata Rasulullah, fitanan, karena fitnah demi fitnah, ka qita'atil lail mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Iya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita untuk segera beramal, ya, berupaya mencari kebenaran, ya, mengilmuinya dan mengamalkannya. Itulah salah satu cara untuk selamat. Ya. Kita kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dalam hadis ini, ya, adalah bagaimana bagusnya tarbiyah, pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seyakin-yakinnya bahwa beliau manusia yang paling sempurna akalnya, paling bagus pengajarannya, paling hikmah, paling bijak, paling santun. Di samping memang ilmu yang paling dalam beliau miliki. Ya, beliau orang yang paling berilmu, manusia yang paling berilmu. Ya, didukung dengan kefasihan, ya, kasih sayang, didukung dengan keinginan baik kepada umat, kasih sayang beliau kepada umat untuk memberikan bimbingan kepada mereka, semangat yang luar biasa. Ya, semuanya menyatu pada pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah SWT pun mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, utusan dari diri kalian, maksudnya min anfusikum yaitu yang mereka kenal. Kalian bisa mengenalinya dengan baik, nasabnya, ya, silsilah garis keturunan beliau, seorang yang mulia dikenal oleh masyarakatnya, pribadinya yang menjaga diri dari perbuatan keji, kemaksiatan. Itu semua bukan perkara yang samar bagi masyarakat Arab waktu itu. Bahkan beliau dikenal sebagai seorang yang alim. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang membebani kalian. Jadi beliau sebagai pribadi yang sangat berempati kepada umat, ya, sangat bersimpati kepada umat, semangat membimbing, mengarahkan. Harisun 'alaikum, sangat semangat atas kalian untuk
menunjukkan kepada jalan yang lurus. Bil mu'minina raufur rahim, kepada kaum mukminin sangat kasih sayang. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara praktek tarbiyah bagusnya pendidikan beliau adalah dengan menggunakan berbagai cara untuk mendekatkan pemahaman kepada para sahabatnya. Di antaranya dengan membuat garis menggambar. Ya, ini salah satu metode pembelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita pun bisa menerapkan hal ini dalam memberikan tarbiyah kepada keluarga, anak, istri, ya, kepada siapa saja. Ya, untuk lebih memperjelas, untuk lebih memahamkan kepada anak didik kita terkait dengan materi yang disampaikan. Ya, Rasulullah menggambar garis lurus, kemudian di kanan kirinya beliau membuat garis-garis yang banyak. Beliau menjelaskan inilah garis yang lurus sebagai jalan Allah. Ya. Kemudian di kanan kirinya, ya, itu jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Nah, tadi telah kita singgung bahwa hal ini menunjukkan bahwa jalan kesesatan sangat banyak, sementara jalan yang lurus satu tidak berbilang. Ya, kita akan sampai kepada Allah dalam perjalanan kita ini untuk mendapatkan keridhaannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu jalan. Ya, yaitu mengamalkan, mewujudkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam pribadi kita. Ya. Mewujudkan ketaatan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jalan keselamatan. Inilah yang akan mengantarkan seorang kepada kebahagiaan yang hakiki selama-lamanya. Ya. Hanya satu cara, dengan agama ini, mengkajinya, ya, mempelajarinya. Ya. Memahami agama Islam ini melalui dari sumbernya Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, melalui bimbingan para sahabat, melalui pemahaman mereka para sahabat, dan ya, sebagaimana yang dibimbingkan oleh para ulama. Ya, inilah jalan yang lurus. Ya, kenapa mesti melalui pemahaman para sahabat? Karena mereka yang ditarbiyah langsung, yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang telah Allah rekomendasi, telah Allah puji dalam sekian banyak ayatnya. Ya, sering kita mendengar radhiyallahu anhum wa radhu'an dalam sekian banyak ayat. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Ini rekomendasi. Iya. Yang artinya bahwa pengamalan agama, ya, yang telah mereka lakukan benar, keyakinan beragama, akidah mereka, iman mereka telah benar, praktek, ya, syariat tatbiknya yang mereka wujudkan dalam kehidupan keseharian benar, akhlaknya, muamalahnya benar, ya, sehingga Allah ridha kepada mereka. Ini maknanya Allah ridha kepada mereka, berarti ya, agama yang dimaukan dari manusia itu seperti mereka para sahabat. Bagaimana mereka manusia beribadah kepada Allah dengan agama yang benar, itulah ya tergambar pada kehidupan para sahabat. Ini makna dari keridhaan Allah kepada mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, makanya Allah mengatakan, ya, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya manusia beriman bimithli ma amantum bih, sebagaimana keimanan kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Ya, karena waktu itu yang beriman hanya mereka. Faqad ihtadaw, maka mereka pasti akan beriman. Mereka akan mendapatkan bimbingan, hidayah. Dalam Al-Baqarah Allah menegaskan demikian. Kalau manusia semuanya beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, pasti mereka semua akan mendapatkan hidayah. Artinya ini pujian bahwa iman para sahabat itu yang benar.
Ya, itulah keimanan seorang yang mendapatkan hidayah. Sementara keimanan mencakup apa? Keyakinan dalam hati. Ya, bagaimana kita memahami Allah SWT, asma wa sifat Allah. Ya, memahami hak rububiyah dan uluhiyah Allah. Ya, dan mencakup amalan lahiriah, itulah iman. Ya, jadi iman mencakup semua amalan soleh. Ya, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan semua amal yang dilakukan oleh anggota badan, itulah iman. Itulah iman. Ya. Jadi bukan iman itu hanya pembenaran dalam hati, tidak. Tidak cukup hanya dengan tasdiq, membenarkan dalam hati. Ya. Iman itu terwujud dalam 3 bentuk dalam hati, mengikrarkan, meyakini, ya, dengan lisan, ya, melafadzkan, ya, dengan ikrar itu tadi, kemudian dengan anggota badan. Ya. Sekian banyak dalil menunjukkan bahwa amal bagian dari iman. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Kisah ketika kiblat berpindah, ya, dari sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, dipindah ke Ka'bah. Orang munafik berkomentar, "Oh, berarti sholat sebelumnya tidak diterima, sia-sia." Ya, sholat sebelumnya, ya, tidak berguna, tidak manfaat. Maka Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Salat, ya, Allah menyebutkan sebagai keimanan. Demikian pula ketika Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ya, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qaul la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan perbuatan. Ucapan la ilaha illallah, ikrar. Ya. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling ringannya menyingkirkan gangguan dari jalan, perbuatan anggota badan. Wal haya' syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari cabang keimanan. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah mengumpulkan 3 amalan dengan ikrar la ilaha illallah, haya itu amalan qalbiyah, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, amalan lahiriah, amalan anggota badan. Sehingga inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup, ya, 3 hal ini. Nah, iman para sahabat, ya, iman mereka yang paling benar. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah merekomendasi, menegaskan tentang benarnya keimanan mereka. Sekiranya manusia beriman sebagaimana keimanan kalian, pasti, ya, pasti mereka manusia akan mendapatkan hidayah sebagaimana kalian, wahai para sahabat. Ya. Lebih tegas lagi dalam An-Nisa Allah berfirman, ya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang bimbingan kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapakah kaum mukminin waktu itu? Ya, tidak lain, tidak bukan para sahabat. Ya, menelisihi, berpaling dari jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Sekian banyak ayat menunjukkan bahwa keimanan para sahabat adalah keimanan yang benar. Ya. Allah juga mengatakan, as-sabiqunal was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul 'azim. Was-sabiqunal awwalun, mereka para sahabat pertama-tama yang masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin, ya, muhajirin yang berhijrah, wal ansar, dan kaum ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik.
radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri, dan Allah siapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya tahtahal anhar, sungai-sungai, ya, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Ya, zalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, tentang para sahabat. Ya, tentang para sahabat. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, ya, summa ladzina yalunahum, summa ladzina yalunahum, dalam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud dan juga Imran bin Husain. Rasulullah menyatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ya. Karena apa? Karena pemahaman mereka yang benar, karena amaliyah mereka yang benar, ya, karena keagamaan mereka yang telah benar. Nah, inilah jalan yang lurus. Ya. Mengikuti jalan mereka para sahabat. Ya. Dengan bimbingan para ulama. Ya. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Nah, ini jalan yang lurus yang harus kita ikuti. Ya. Yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti para sahabat telah mendapatkannya. Mereka telah meraih kemuliaan terbesar itu, yaitu ridha Allah, ya, dan surganya. Ya. Kemudian waspada, kita mesti waspada dari jalan-jalan yang selainnya, jalan-jalan yang menyimpang di kanan kirinya. Ya. Kata Rasulullah setelah menggaris ke kanan dan ke kiri, hadis subul, inilah jalan-jalan. Ya. Kullu ala kulli sabilin min syaitan yad'u ilaih. Ya. Setiap jalan ada setan yang menyeru kepadanya, menghasut, membujuk. Ya. Nah, inilah kenyataan yang kita hadapi. Betapa banyak jalan-jalan kesesatan di hadapan kita, terpampang, ya, yang menyeru senantiasa untuk dimasuki oleh siapa saja yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, setan yang senantiasa bahu-membahu dari kalangan jin dan manusia. Mereka mengajak, ya, membisiki siapa saja untuk menjadi pengikutnya, ya, menyimpang dari jalan yang lurus, ya, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin aduwan, setiap nabi itu musuh, syayatinal insi wal jins, dari setan-setan kalangan manusia dan jin. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang masing-masingnya sesama setan itu dari kalangan jin dan manusia saling membisikkan, ya, kata-kata menipu yang dihias-hiasi, yaitu menyesatkan, ya, perkara-perkara yang menyesatkan. Nah, ini penyeru-penyeru kesesatan yang harus kita waspadai, ya. Dan yang perlu kita tegaskan di sini, kita garis bawahi adalah kadang setan tersebut atau penyeru kepada perkara yang menjauhkan dari agama itu berada di sekitar kita, orang-orang yang terdekat, ya, dalam kehidupan kita. Jadi mereka menyeru kepada kesesatan, sama dengan mereka yang menghalangi dari ketaatan. Ya, itu juga bagian dari musuh. Ya. Artinya yang harus kita waspadai dan harus kita sikapi dengan benar. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman,
Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ya. Ayat ini berkaitan dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa ayat ini terkait dengan penduduk Mekah waktu itu di awal Islam. Mereka terhalangi untuk belajar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keberadaan anak istri mereka. Anak istri mereka mencegah, ya, karena kekhawatiran mungkin, ya, intimidasi dari tetangga sekitar, ya, masyarakat Quraisy, kafir Quraisy waktu itu yang belum beriman, ya, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, ya, nanti bagaimana masa depannya, ya, dan seterusnya. Nah, ini sering kita mendapatkan bisikan-bisikan tersebut. Ya, Allah mengatakan sebagai musuh, bukan musuh yang diperangi, yang harus dibasmi, bukan seperti itu. Namun dari sisi bahwa ketika mereka menghalangi dari ketaatan, ya, menjauhkan dari agama, itu sudah perlu dianggap sebagai musuh yang harus diwaspadai. Artinya kita harus bisa bersikap dengan benar. Jangan sampai keberadaan anak istri dan seterusnya mencegah kita dari ketaatan kepada Allah. Ya, kalau kita kembalikan kepada sebab nuzul sebagian tafsir yang tadi kita sebutkan, berkenaan dengan mereka yang tercegah karena anak dan istrinya untuk mendatangi Rasulullah untuk belajar menimba ilmu dari Rasulullah. Ya. Nah, maka kita pun bisa merefleksikan dalam kehidupan kita, mencerminkannya, ya, ketika anak istri kita menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, ya, maka ini bagian dari musuh yang harus kita sikapi. Artinya kita waspadai, ya, mau sedekah, mau infak, ya, besok kebutuhan masih banyak, ya, mau bayar sekolah, mau bayar ini dan itu, ya, akhirnya tertunda, ya, mau taklim, ya, dan seterusnya, ya, banyak hal-hal yang mungkin ketika hal tersebut menjauhkan kita dari ketaatan, ya, maka ini teranggap sebagai musuh yang harus kita waspadai. Ya, sekali lagi bukan musuh yang harus kita sikapi sebagaimana orang kafir yang membuka front, ya, bukan seperti itu. Namun musuh yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah SWT. Nah, ternyata ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya mereka yang berkhutbah di mimbar menyerukan berbagai kebid'ahan, ya, atau melakukan pendangkalan agama, ya, menghalangi dakwah-dakwah ahlu sunnah misalnya. Bukan hanya mereka, atau bukan pula mereka penyeru kemaksiatan, ya, yang mengajak kepada kemungkaran, ya, bukan hanya itu, namun juga mencakup makna yang seluas-luasnya. Siapa saja yang mencegah, yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah, mereka harus kita waspadai. Iya. Nah, walaupun untuk dikatakan orang yang terpengaruh oleh istrinya kemudian masuk ke dalam subul-subul, ya, jalan-jalan kesesatan. Nah, ini belum kita pastikan, ya, tidak kita katakan seperti itu. Ya, kita hanya menyinggung bahwa jalan yang memalingkan dari jalan yang lurus itu sangat banyak. Ya, bisa jadi, ya, dari keluarga dekat kita sedikit demi sedikit akhirnya semakin jauh dan semakin meninggalkan jalan yang lurus. Bisa jadi, ya, akhirnya menjauh dari taklim, menjauh dari komunitas, ya, teman-teman yang rajin berangkat taklim, ya, akhirnya benar-benar jauh. Nah, ini terjadi, hal ini terjadi. Nah, maka ini peringatan bagi kita semua yang harus kita waspadai, ya, bahwa banyak sekali jalan-jalan, ya, kesesatan. Sumaqara, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya,
ya selain jalan yang lurus tadi, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian akan tercerai-berai, ya, akan berpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Ya. Nah, di akhir hadis ini juga menunjukkan faedah atau memberikan faedah kepada kita, ya, yaitu menjelaskan, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Rasulullah SAW ya menjelaskan Al-Qur'an kepada para sahabatnya dengan hadis ini. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak bisa seorang hanya bermodalkan misalnya penguasaan bahasa, ya, saya bisa baca Al-Qur'an, saya bisa baca terjemah, insya Allah saya pahami sendiri bisa. Ya. Nah, ini otodidak seperti ini rawan sekali terjatuh dalam kesalahan. Ya. Dan salah paham dalam agama ini bukan perkara yang sepele. Salah paham dalam perkara agama ini bisa jadi fatal. Ya. Sangat fatal. Ya. Nah, sehingga betapa butuhnya kita terhadap bimbingan dan pengajaran. Makanya dahulu para sahabat mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah, padahal mereka adalah orang yang paling fasih, orang yang paling memahami bahasa Arab. Namun kita dapatkan dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya, Allah menyebutkan yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya kepadamu, mereka kaum muslimin bertanya kepadamu. Ini menunjukkan bahwa belajar ini, ya, agama ini kita dapatkan dengan cara apa? Belajar, ya, menimba ilmu, ya, menimba ilmu dari guru, ya, bukan otodidak, ya, dan tidak membutuhkan pembimbing. Ya, bukan berarti kita membaca tidak boleh, ya, boleh membaca dan itu akan menambah faedah. Namun membaca itu sifatnya tambahan, ya. Kadang kita membaca ada hal yang membuat kita rancu atau tidak paham. Saat itu kita bertanya, meminta bimbingan kepada orang yang bisa membimbing kita. Karena Allah pun telah mempercayakan agama ini kepada mereka para ulama. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini sedikit faedah dari hadis yang tadi kita baca. Ya, betapa banyak jalan-jalan kesesatan, hanya satu jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada keselamatan, yaitu agama Allah SWT. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin, atau fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu datang dari Allah, maka jangan menjadi orang-orang yang ragu. Ya, ikuti jalan Allah, ikutilah agama Islam ini dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh hati, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dan mengamalkannya. Ini menjadi sebab istiqomah dan senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.